Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PPI Bursa, Bincang Hangat Bersahabat. Yeay. Ada tepuk tangan. Ngapa. Di episode kali ini, sebelumnya kenalin dulu, aku JJ. Sekarang lagi ngambil kuliah hubungan internasional di Bursa Teknik Universitasi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu anak SMA di Kota Bursa nih, namanya Imat. Boleh perkenalan diri dulu mungkin Kak Imat? Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Imat. Aku merupakan salah satu siswa SMA di Turki, tepatnya di Kota Bursa. Dan alhamdulillah juga aku ini tahun ketiga aku gitu di SMA di studi ini sih. Udah ntar kalau misalnya lulusnya bakal tahun depan lagi. Imaduddin Tamam Mubarok, teman-teman. Sebenarnya satu hal yang menarik buat aku, karena dari yang kita tahu namanya sendiri itu tuh udah mengandung unsur bahasa Turki alias tamam gitu kan. Karena di Indonesia sendiri dia dipanggilnya tamam, benar gak? Betul. Nah, sebenarnya itu ada nggak sih cerita menarik di balik nama tamam itu? Apakah emang dari dulu mungkin orang tua terinspirasi dari kota Turki gitu sampai akhirnya sekarang bisa kuliah di sekolah di Turki gitu? Enggak sih, sebenarnya nama tamam itu juga diambilnya dari bahasa Arab kan, bukan dari bahasa Turki. Tapi alhamdulillah emang sejak kecil, maksudnya setelah umur 5 tahun gitu aku udah interest banget sama yang namanya Turki gitu. Udah interest banget sama namanya Turki, dan alhamdulillahnya sampai sekarang akhirnya SMA di Turki gitu. Jadi kayak emang diletakin nama tamam itu bukan karena bukan karena orang tua interest sama Turki juga, karena emang ambil dari bahasa Arab, itu aja sih. Berarti emang dari dulu udah mengenal Turki. Iya, sejak kecil. Keren banget ya teman-teman. Nah, terus nih Kak Imat, tadi kan katanya udah tahun ketiga di sini. Berarti kedatangan tahun 2021. 2022. Oh iya, 2 tahun. 2022. Apakah di saat itu tuh, waktu di awal kedatangan itu tuh ada gak sih kayak keraguan untuk datang ke Turki gitu, atau gimana sih, bisa nggak dijelasin perjalanan akhirnya bisa sampai ke Turki gitu, untuk apalagi masih SMA kan? Oke, panjang nih. Jadi sebenarnya perjalanan ke sini tuh lumayan panjang ya. Aku sejak kecil emang udah interest banget sama yang namanya Turki. Itu karena ada pemilihan pas itu Presiden Erdogan. Itu aku pas pertama kali lihat iklan Erdogan itu kayak beneran interesting banget. Terus itu akhirnya pemilihan tahun berapa tuh? Lupa kalau tahun berapa enggak, tapi aku ingetku masih SD kalau nggak TK gitu. Bayangin sejak TK itu aku udah interest banget sama Turki karena pemilihan Erdogan itu. Terus akhirnya aku mulai punya tekad tuh dari situ, kayak aku harus nih bisa kuliah YTB nanti di Turki. Aku udah punya tekad kayak gitu sejak kecil kan. Ya udah, sejak kelas kan itu kan zaman Covid ya. Zaman Covid itu kan kayak kita beneran di rumah sama sekali kan, kayak kita nggak keluar rumah sama sekali. Di situ aku mulai searching yang namanya beasiswa YTB. Di YouTube itu kan banyak banget ya. Aku sejak kelas 7 udah mulai searching yang namanya beasiswa YTB. Dan semenjak searching kok ada informasi mengenai beasiswa TDV, dan juga beasiswanya itu untuk anak-anak SMA gitu. Nah, di situ aku mulai searching lagi mengenai TDV itu apa dan lain sebagainya, dan kok cocok. Akhirnya aku bilang sama orang tua kan kayak, Umi Abi, aku mau ke Turki, boleh apa enggak ya? Otomatis orang tua pasti juga kaget dong, kayak, hah, beneran? Orang SMA mau ke Turki kan kayak agak impossible ya kalau misalnya dipikir-pikir. Tapi qadarullahnya dengan berbagai pertimbangan akhirnya orang tua mengizinkan gitu untuk daftar di Turki. Dan daftarnya sendiri ada 2 seleksi berkas teman-teman. Ada 2 seleksi ujian. Pertama seleksi berkas dan juga seleksi wawancara. Cuman 2 ujian itu. Nanti kalau misalnya berkas sudah keterima, kayak nanti teman-teman bakal ngumpulin berkas kayak transkrip nilai, ijazah, dokumentasi kayak prestasi, terus surat rekomendasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya berkas sudah keterima, nanti pasti bakal dikirim di wawancara. Kalau misalnya di wawancara sendiri udah keterima, nanti insya Allah langsung diberangkatin ke Turki. Oke, tapi yang buat aku penasaran karena interestnya tuh udah dari kecil ya berarti. Iya, dari kecil. Nah, kenapa akhirnya ke Turki tuh yang bikin aku penasaran adalah sebelumnya nih, sebelum berangkat ke sini itu kan tadi katanya udah udah searching dulu gitu. YTB dan TDV dan segala macam itu. Kenapa memilih Turki gitu? Apakah dari sebelum itu udah pernah tahu gimana sistem pendidikan Turki
di Turki itu kayak gimana, atau mungkin tahu perbedaannya sistem pendidikan Indonesia dan Turki, terus akhirnya memilih untuk ngelanjutin di Turki itu udah pernah searching belum sebelumnya? Sebelumnya belum pernah sih, cuman karena interest hal itu juga, cuman karena basic interest akan negara Turki, ya udah pilihnya Turki. Selanjutnya nggak ada mungkin alasan lain, karena beasiswa SMA sendiri setahu gue cuman di dunia itu ada 2 doang untuk orang Indonesia. Pertama di Singapura dan juga kedua di Turki. Kalau misalnya di Singapura sendiri orang tua emang nggak ngasih izin, jadinya langsung lanjut gitu aja sih. Oke, berarti bisa di note ya teman-teman. Jadi beasiswa untuk lanjutin studi di Turki itu udah ada dari jenjang SMA. Beasiswanya namanya TDV, itu bisa dicari apa aja kebutuhan berkasnya, terus juga seleksi wawancara gimana, itu banyak banget ya kalau kita lihat di YouTube tutorialnya. Terus atau mungkin Imat nih bisa sedikit ngejelasin nih gimana proses cara untuk mendaftar beasiswa TDV sendiri. Sebenarnya kalau misalnya pendaftaran tadi udah aku bilang ya, kayak ada 2 tahap. Pertama itu ada berkas nanti itu mungkin pembukaannya itu mulai dari Januari Februari gitu bukanya. Nanti sebenarnya cukup simpel ya, beasiswa ini nggak terlalu yang memberatkan, TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Jadi kayak nanti kayak kita cuman daftarin transkrip nilai, kalau ijazah ada yang punya, akte kelahiran atau kartu keluarga dan lain sebagainya, terus prestasi-prestasi, surat kesehatan, udah itu doang. Terus kalau misalnya nanti udah keterima, nanti memang kita bakal diberangkatin, dipanggil untuk wawancara di Jakarta atau di Aceh. Kita diwawancara di sana. Kalau misalnya udah, nanti bakal dikasih informasi lagi sih mengenai penerimaan itu. Dan juga sebenarnya dari data yang ada, orang Indonesia itu paling banyak yang diterima di beasiswa ini. For your information, kayak misalnya aku kasih perbandingan ya guys. Kalau teman-temanku orang Afrika sendiri, satu negara itu mungkin 1 tahun bisa datangnya cuma 5 orang, 2 orang, 3 orang. Sedangkan orang Indonesia karena peminatnya banyak dan juga dari segi SDM-nya itu lumayan bagus, jadinya memang kayak 1 tahun itu bisa dibilang kayak 23 orang, 25 orang itu bisa datang gitu. Oke, tapi mungkin yang lebih penting lagi itu dari mana sih kita bisa tahu informasi tersebut gitu. Mungkin bisa dikasih tahu website beasiswanya. Jadi kita bisa, mungkin teman-teman yang penasaran nih, punya adik atau siapa yang pengen daftar beasiswa TDV untuk SMA, mungkin bisa dikasih tahu websitenya apa. Boleh. Sebenarnya ada beasiswa websitenya langsung, namanya tuh Turki Diyanet Vakfı. Mungkin bisa langsung ditulis di atas ini. Itu ntar kalian bisa langsung research ada lewat dari website ini, gitu aja sih. Berarti untuk prosesnya sendiri bisa dibilang mudah ya? Mudah banget. Oke. Nah, terus kita lanjut ngomongin beasiswa lagi. Kan tadi Indonesia banyak banget yang keterima. Yeah. Berdasarkan SDM juga bisa dibilang bagus gitu. Tapi mungkin masih banyak banget teman-teman bahkan aku sendiri juga baru tahu gitu kalau ada beasiswa untuk anak-anak SMA. Jadi mungkin masih banyak yang awam nih tentang beasiswa ini. Terus dari beasiswa yang bisa kita lihat tadi yang TDV itu, ada nggak sih benefit yang bisa kita dapetin lebih dari beasiswa beasiswa TDV ini? Sebenarnya benefit dari kita tuh banyak banget ya. Aku nggak bisa sebutin satu persatu. Apalagi ini kan kehitungnya programnya exchange. Pertama itu untuk siswa-siswa yang emang mau mendaftar di Imam Khatib ini, beasiswa Imam Khatib ini, ntar bisa dapat benefit kedepannya untuk lebih mudah untuk lanjut ke sekolah di studi di Turki, S1 di Turki gitu. Karena pertama kita udah punya basic bahasa Turki dan juga ijazahnya Turki. Pertama itu akan lebih mudah jika kita mendaftar YTB dan lain sebagainya. Dan juga for your information, kalau misalnya YTB itu udah punya kuota sendiri buat orang-orang yang lulus dari beasiswa TDV ini gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin kan karena beasiswa TDV ini diperuntukkan untuk sekolah Imam Khatib atau sekolah agama ya. Mungkin kayak kita mikirnya kayak sekolah Imam Khatib paling nanti jadi imam atau jadi khatib atau dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu guys. Ternyata benefit yang kita dapetin dari sini ternyata juga banyak. Kita bisa memilih apapun jurusan yang kita mau, terserah kayak bidang saintek, kayak bidang sosial bilimlar juga kita bisa semuanya gitu. Dan juga kalau misalnya mau lanjut di luar negeri pun akan lebih gampang karena dari sistem pendidikan dari Indonesia dan Turki kan sangat berbeda ya. Apalagi entah kalau misalnya di CV juga ada tulisannya namanya kayak habis lulus dari exchange student dan lain sebagainya bla bla bla. Itu pasti benefitnya ada tersendiri juga untuk daftar-daftar di beasiswa luar negeri gitu. Oke.
Yang menarik banget nih tadi salah satu benefitnya adalah akan memudahkan kita untuk studi lebih lanjut, apalagi kalau kita mau lanjut S1 di sini. Karena kita udah punya basic bahasa Turki. Nah, kalau untuk SMA sendiri nih, kalau misalnya yang di dunia perkuliahan itu kan sebelum kita memulai kuliah kita ada persiapan bahasa Turki, ada namanya Tomer. Nah, kalau untuk anak SMA sendiri tuh ada nggak sih kelas persiapan bahasa dulu? Oh, kalau misalnya anak SMA sendiri, kalau bisa di Turki itu kan kita di Indonesia 633 ya. Kurikulumnya 633. Kalau misalnya di sini kita dibagi rata. Anak SD 4 tahun, SMP 4 tahun dan juga SMA 4 tahun. Jadi kita SMP 4 tahun itu pertama kali datang pada semester pertama, kita nanti memang difokuskan untuk belajar bahasa Turki. Cuman belajar bahasa Turki, pelajaran seni dan juga pelajaran bahasa Arab. Cuman 3 itu selama 1 semester. Nah, tapi itu udah dihitung 4 tahun itu ya. Oke. Udah dihitung 4 tahun itu, baru nanti ketika semester 2 nanti kita baru ada yang namanya pelajaran matematika, pelajaran saintek, pelajaran soshum dan lain sebagainya, itu baru ada nanti di semester 2 gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada sekolah bahasa dulu atau enggak, sebenarnya ada, tapi enggak sepanjang yang anak-anak kuliah biasa lakuin, yaitu Tomer. Dan juga kita ngelakuin sekolah bahasanya itu di lingkup kelas sendiri, di lingkup sekolah kita sendiri. Jadi kita yang ngajar juga guru-guru dari bahasa Turki sendiri gitu. Nah, tapi selama berarti itu kan udah terhitung sebagai kayak kelas persiapan ya. Berarti kelas persiapan bahasa sebenarnya sama juga kayak Tomer, tapi itu langsung terhitung di dalam 4 tahun itu. Jangan kalau kuliah kan dia tambah 1 tahun lagi khusus untuk persiapan bahasa sendiri gitu. Nah, selama persiapan itu kan kali pertama kedatangan kan. Ada nggak sih pengalaman kayak struggle gitu, adaptasi selama pembelajaran bahasa sendiri? Karena kan kalau kita tahu teman-teman, bahasa Turki dan bahasa Indonesia itu bedanya jauh banget, dan level sulitnya dibanding bahasa Inggris itu lebih tinggi gitu. Ada nggak sih kesulitan selama di kelas persiapan bahasa Turki sendiri? Panjang ya ceritanya ya. Tapi kalau misalnya struggle sendiri, aku termasuknya orang yang emang struggle di bahasa, nggak struggle banget, tapi pas awal tahun ajaran baru itu emang aku namanya struggle banget, namanya bahasa Turki gitu. Pas kedatangan awal aku nggak tahu bahasa Turki sama sekali, aku nggak tahu bahasa Arab, dan bahasa Inggris pun masih kayak kagok banget, nggak bisa yang kayak ngomong cas-cas. Jadi ya pertama kali datang itu kayak beneran kaget. Ini bahasa apa gitu, karena beneran serandom itu kan peraturan bahasa dan lain sebagainya. Aku beneran kayak di sana down banget, yang namanya nilai itu udah normal, yang namanya ambil 70, ambil 65 dan lain sebagainya itu udah normal banget di awal tahun. Selain itu juga aku karena emang ada struggle di bahasa Turki, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, tahun-tahun pertama itu kayak beneran stres parah, gak bohong. Jadi kayak kita mau komunikasi sama orang Indonesia juga, orang Indonesianya cuma ada 2 pas waktu itu. Jadi kayak bayangin aja 1 tahun kita ngomongnya cuma 2 orang ini doang, kan pasti bosen banget ya. Bener. Terus kalau misalnya kita ngomong sama guru pun juga kayak nggak bisa, mau konsultasi juga nggak bisa, karena kita juga mau ngucapinnya susah, mau main sama teman-teman lainnya, mau hangout dan lain sebagainya itu juga dibilang susah karena kita komunikasinya nggak ada dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita jalan-jalan cuma diem-dieman gitu. Mungkin kalau misalnya orang universitas tentang problem ini masih bisa disangkal dengan banyaknya siswa Indonesia yang ada di bursa. Tapi kalau misalnya kita saat itu emang kita mainnya cuma di lingkup SMA doang, jadinya mungkin struggle-nya di sana sih, kayak komunikasi gitu. Tapi setelah tahun kedua, tahun ketiga, alhamdulillah bahasa Inggris, bahasa Turkinya juga lumayan baik. Oke, berarti salah satu kendalanya itu adalah kendala di bahasa. Teman-teman, komunikasi. Tapi selama di kehidupan SMA itu di awal tahun yang tadi itu kan teman-temannya juga pasti berasal dari negara-negara lain kan. Kalau komunikasi gimana tuh? Apakah menggunakan bahasa Inggris atau gimana tuh? Pas tahun pertama, ajaran pertama. Iya benar. Oh iya, sebenarnya kayak dari sekolahku juga ada 89 negara yang berbeda. For information, ada 89 negara yang berbeda. Jadi kalau misalnya tahun pertama aku tuh sebenarnya nggak banyak ngomong ya. Jadi orangnya ekstrovert, jadi tiba-tiba introvert parah, nggak bohong. Jadi introvert parah kayak gitu. Jadinya kayak ngomong tuh diminimalisir banget. Kalau misalnya ngomong tuh cuman pas mau butuh-butuhnya aja. Kalau misalnya ngomong pun juga pakai bahasa Inggris aja sih, sama bahasa Turki sedikit-sedikit gitu. Oke, jadi menurut kira-kira nih menurut Imad bakal kesulitan nggak buat teman-teman yang mungkin dia mau tertarik nih dengan beasiswa TDV ini di jenjang SMA ini, tapi sebenarnya kemampuan bahasa Inggrisnya juga kurang. Jadi
menurut Imat apakah mereka yang tertarik ini bisa survive atau mereka harus ya setidaknya tuh ada persiapan bahasa Inggris dulu gitu untuk sekedar komunikasi sama teman-teman. Sebenarnya itu nggak masalah ya, itu it depends on person kalau misalnya aku bilang. Soalnya di bahasa Inggris pun, ntar di bahasa Turki itu kalau misalnya di lingkungan SMA itu beneran kayak kita pakai bahasa Turki banget, difokusin. Selang beberapa waktu juga nanti kita bakal ngomongnya bahasa Turki lebih lancar kan otomatis. Contohnya, aku ada teman orang Vietnam di sekolahku itu orang generasi pertama orang Vietnam pertama, cuma 1 orang doang yang datang. Dia orang Vietnam, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Turki, nggak bisa bahasa Inggris, datang. Dia tapi bisa survive sampai sekarang dan dia pakai nilai matematika itu beneran tinggi. Jadi emang kalau misalnya kita punya niat yang baik, kita punya usaha yang baik, bakal bisa pastinya. Tapi emang badai pasti berlalu lalang kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita study abroad kita nggak ada problem, itu pasti tidak mungkin kayak gitu. Hal kayak itu nggak mungkin pasti. Jadi tergantung sama kita, kalau misalnya kita ada niat yang baik dan juga punya tekad, pasti bisa sih kalau kata aku. Oke, tapi kalau dari Imas sendiri nih gimana sih kan waktu di tahun pertama itu merasa kesulitan ya, atau mungkin bisa dibilang stres juga karena perbedaan bahasa tadi. Tapi gimana caranya Imat survive untuk itu gitu, sampai akhirnya sekarang bahasa Turkinya udah lancar banget, masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Oke, sebenarnya intinya itu ada di 2. Bahwa pelajaran itu menjadi senang, menjadi kayak emang dari batin kita emang udah tertarik, kita tanamkan kalau misalnya bahasa Turki itu mudah dan juga menyenangkan. Pertama itu. Kedua, cari partner teman yang bisa konuşmak, yang bisa berbicara dengan bahasa Turki. Karena percuma aja kalau misalnya kita belajar bahasa Turki tapi kehidupan sehari-hari kita ngomong bahasa Indonesia juga nggak bakal lancar-lancar dong bahasa Turkinya. Jadi kayak cari teman yang memang bisa memiliki visi yang sama buat belajar bahasa Turki gitu. Terus ketiga, pakai konten-konten entertainment kayak nonton film, musik gitu-gitu, baca buku diganti menggunakan bahasa Turki. Itu ntar kayak lama-lama juga bisa jadi bahan pembelajaran yang menyenangkan juga. Itu sih kalau caraku ada 3 juga. Oke, jadi itu cara-cara dari Imat untuk lebih mempermudah kita dalam belajar bahasa Turki ya guys. Jadi bisa dicatat nih buat teman-teman yang baru datang apalagi. Terus nih kita kan tadi udah ngomongin tentang beasiswa, tentang perjalanan Imat sampai akhirnya bisa sampai di Turki. Nah sekarang yang aku penasaran adalah gimana sih kehidupan anak SMA di Turki gitu, karena kita tahu kehidupan anak SMA di Indonesia itu pasti jauh berbeda kan dengan yang di Turki. Mungkin boleh dijelasin Imat? Oke, sebenarnya aku sendiri dari sebelum datang ke Turki ini, sembari menunggu pengumuman TDV, aku pernah belajar 1 semester di SMA negeri. Oke. Di SMA negeri di kota Klaten. Di sana aku mungkin tahu ya, karena di sana juga full day. Tapi di asrama di Turki sendiri ini, sekolahku berbasisnya pesantren. Bukan pesantren sih, bisa dibilang kayak tapi boarding school juga. Boarding school. Jadi aku bisa mencari perbedaan dari ini tuh, pertama mungkin dari kehidupannya lebih bebas dan juga lebih fleksibel. Kita boleh yang namanya bawa HP setiap hari. Terus kita dibolehkan juga untuk keluar asrama setelah pulang sekolah dan juga setiap hari Minggu. Kalau misalnya di asrama itu kan kita bisa dibilang kayak di pesantren itu biasanya cuma dikasih jam keluarnya tuh saat big day, weekend doang dan lain sebagainya. Kalau ini kayak beneran bebas parah di situ. Terus yang kedua, sistem pendidikan. Aku salutnya di sistem pendidikan di Turki ini yang ada yang namanya sistem Pomodoro. Tahu nggak sistem Pomodoro? Pernah dengar? Kayak ada yang namanya penelitian itu nyatain kalau misalnya lebih efektif kalau misalnya belajar kita 40 menit belajar, 10 menit istirahat, 40 menit belajar, 10 menit istirahat. Nah itu juga diaplikasiin di negara Turki ini gitu. Bener. Di aplikasi di negara Turki ini kan. Sedangkan kalau misalnya kita di Indonesia sendiri tuh ini kebanyakan nih kita berangkatnya jam 7. Berangkat jam 7 kita pelajaran 4 jam baru nanti dikasih istirahat 15 menit. Itu kan kayak bener nggak efektif banget ya. Udah meledak karena pelajaran ditambah istirahatnya cuma 15 menit doang gitu. Kalau misalnya di sini kita kayak beneran yang namanya pembelajaran tuh santai. Guru-gurunya juga kalau ngasih materi itu kayak nggak ngejar banget yang namanya bab seberapa banyak yang bisa kita pelajarin, enggak, tapi kita lebih guru-gurunya tuh lebih memfokuskan di mana kita paham. Kayak di mana kita paham. Yang penting itu kalian paham dulu, nanti kita baru bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya gitu aja sih. Mungkin perbedaan yang bisa aku anggap dari situ juga. Oh ya, sama faktor pertemanan di sini gila banget, dibilang kayak aku paling gimana tuh gila? Gila banget, dibilang amazed ya. Kayak
mungkin karena faktor sekolah juga, sekolah gue juga termasuknya sekolah yang bagus di Kota Bursa, dan juga orang-orangnya pinter-pinter. Kalau misalnya di Indonesia kan senioritas tinggi banget, Betul. bullying tinggi banget, itu beneran untuk berkembang itu beneran nggak sehat kan. Tapi kalau misalnya di Turki, aku amazed-nya itu di sana kayak beneran yang kita sistem pertemanan itu kayak beneran dirangkul gitu loh Kak. Jadi nggak ada yang namanya senioritas. Misalnya nih, aku tuh sama kelas 12, aku kelas 9, dia kelas 12. Aku sopannya masih ada, tapi nggak yang sampai kayak di Indonesia gitu, enggak. Kayak kita masih nganggap satu sama lain itu sebagai teman. Itu salah satu yang paling bagus di sana. Yang kedua, bullying itu beneran nggak ada sama sekali. Ada, mungkin kayak ada itu cuman kayak ejek-ejekan, sebatas ejek-ejekan doang. Gak ada yang sampai kayak yang kelahi dan lain sebagainya. Itu kayak di sekolahku dibilang jarang banget, bisa dibilang jarang banget. Kalau misalnya ada temen yang kurang pun, ada yang punya kekurangan, kita sebagai manusia pasti ada kekurangan dong, gak mungkin gak ada kekurangan. Itu kita kayak beneran dirangkul sama-sama, diajak bareng-bareng, diajak untuk berkembang bareng-bareng. Itu kayak beneran aku emes banget sih sama pertemanan di sekolah, kayak beneran gila. Itu aku suka banget sama lingkungan di sana. Jadi yang bisa kita tangkap selain sistem pendidikannya bagus teman-teman, lingkungan pertemanannya juga baik ternyata di SMA di Turki ini gitu. Nah selain itu, kalau itu kan tadi kita ngomongin tentang kehidupan di sekolah, kita bilang kehidupan di sekolah. Kalau kehidupan di asrama sendiri tuh gimana Iman? Karena kan kita tinggal bareng orang asing juga gitu kan, pelajar asing juga yang mungkin ada juga beberapa struggle gitu dengan hidup bareng dengan orang asing yang bahasanya beda, budayanya beda gitu kan. Oh, oke. Mungkin kalau kehidupan asrama aku bilang lancar ya. Maksudnya lancar gimana? Itu nanti ada sistem yang namanya pengacakan kamar. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu sendiri ada di pesantren kan kayak di kategori ini. 4 tahun kamu bakal sekamar sama orang-orang ini aja dan juga grade ini aja. Karena tadi bilang kalau misalnya di sini nggak ada senioritas ya. Mungkin salah satu faktornya juga karena kamar kita digabung sama benar-benar digabung, orang internasional, orang Turki semuanya digabung. Nggak masalah kamu kelas berapa, semuanya bakal digabung. Itu pasti udah dari sistem dari kepala asramanya udah kayak gitu. Mungkin itu yang pertama sama. Terus yang kedua, kita di sini juga dikasih makan setiap 1 hari 3 kali, dari sarapan, makan siang dan juga makan sore. Kita juga dikasih dari sistem asrama ini. Terus ya sistem asrama sebenarnya nggak beda-beda jauh ya sama Indonesia. Kita dibangunin juga sejak pagi, sejak bangun subuh. Terus nanti kita berangkat sekolah juga kita diarahin kayak dioprak-oprak, ayo berangkat sekolah. Terus nanti setelah sekolah kita jam bebas sampai jam 9 di asrama itu. Terus nanti ada yang namanya belajar malam. Belajar malam atau etude. Di sana emang kayak program dari asrama. Kalau misalnya setelah pelajaran di sekolah kita ada waktu kosong, setelah itu kita ada yang namanya pelajaran mandiri gitu. Kita terserah mau ngulang pelajaran apa, mempersiapkan untuk ujian atau untuk pelajari hal-hal yang baru yang kita interest, terserah. Kita nanti dikasih waktu buat belajar di sana gitu. Jadi emang kayak ini hal-hal yang wajib buat datang ke asrama itu. Terus nanti setelah itu waktu bebas lagi dan jam 11 itu nanti kita ada namanya asar malam. Udah sih gitu aja. Berarti benar-benar sekolah itu menunjang minat dan bakat kita ya kalau kayak gitu. Nah selain itu kalau kita ngelihat sistem pendidikan Indonesia ya, kita bahas tentang kurikulum. Dimana sekarang Indonesia itu pakai kurikulum Merdeka. Yang kalau kita tahu anak-anak atau pelajar sekarang itu lebih banyak project. Nah kalau di Turki sendiri tuh apakah kita kayak dikasih kebebasan untuk mengeksplor diri atau lebih sebenarnya nggak bisa dibilang pasif juga ya teman-teman, tapi lebih ke kita cuma menerima materi dari guru gitu doang. Oke, mungkin mengenai pertanyaan tadi, aku interest juga sama yang namanya di Turki ini karena di sekolahku sendiri namanya Project Okulu atau sekolah project gitu. Ada 4 project, kayak ada project Hafiz, project IPA IPS, project internasional dan juga project internasional bakalaureat kalau misalnya tahu, internasional bakalaureat. Nah, di Project Okul ini emang kita di sini ada banyak banget pilihan project yang bisa kita dapetin. Kalau misalnya di Indonesia kan kalau misalnya bisa dibilang kayak disuapin ya mungkin ya kayak ayo ikut project gitu. Tapi kalau misalnya di sini tuh banyak banget project yang bisa kita ikutin, bukan gurunya yang nyuapin kita, tetapi kita yang harus ngejar gurunya. Paham nggak sih? Maksudnya contohnya ya, aku interestnya di bidang Inggris, di bahasa Inggris. Terus aku selalu ngejar juga guru-guru yang bahasa Inggris kayak Hoja ada
ada project apa kali ini, ada project apa kali ini, dan itu terbukti aku ikut program Erasmus untuk 3 tahun ini udah 3 kali ikut program Erasmus namanya e-twinning gitu. Jadi nanti kita kayak ada beberapa bab yang harus diangkat, kayak misalnya sekarang ada financial literacy, aku ikut program itu, ntar kita meeting bareng gitu-gitu. Tapi nggak cuma itu doang, nggak cuma bahasa Inggris, ntar kayak ada project yang namanya project lebih mengenal tarikh, lebih mengenal sejarah Turki. Terus nanti kalau misalnya mau ikut Yarışma juga atau mau ikut kompetisi juga, di Turki banyak banget Yarışma yang bisa kita ikutin, tapi kuncinya itu cuma di siswa itu, bukan di gurunya. Bukan gurunya yang ngajak, tapi siswanya yang mau gitu. Kayak kita harus ngejar ke gurunya aja sih gitu. Jadi itu perbedaannya dari sistem project antara Indonesia dan juga negara Turki, gitu aja sih. Oke, jadi kalau kita udah punya interest langsung aja kita gas. Bener. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang beasiswa, tentang perjalanan Imat juga, tentang kehidupan di SMA nih. Banyak banget yang udah di-sharing sama Imat. Makasih banget Imat. Mungkin nih sebelum kita tutup ada nggak sih closing statement atau kesan-pesan buat teman-teman penonton gitu? Oke, mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton yang ingin mendaftar beasiswa TDF, aku bilang jangan ragu sama sekali, percaya pada diri kalian, karena ada banyak teman-teman aku yang mengundurkan diri sejak awal karena nggak pede. Padahal lihat dari perjalanan karirnya dia, perjalanan dari pembelajarannya dia tuh udah mumpuni gitu. Jadi coba dulu aja, kan kalau misalnya kita belum coba, kita nggak ada yang tahu hasilnya ya. Yang penting nanti kita coba dulu, ikhtiar dengan baik, dan semua itu butuh yang namanya duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi semua itu butuh keempat itu. Kalau misalnya nanti daftar, dipersiapkan dengan baik berkasnya, niat lillahi ta'ala. Ketika wawancara juga dipersiapkan wawancaranya dengan baik, pakai baju yang baik, pokoknya semuanya serba baik dipersiapkan, dan insya Allah jika sudah menerapkan 4 konsep tadi, insya Allah semuanya akan berhasil pada waktunya. Oke, jadi sebenarnya kunci utamanya itu yang paling penting adalah dasarnya kepercayaan diri. Karena kalau nggak percaya diri ya gimana kita mau berani untuk daftar kan. Makasih banget Kak Imat udah sharing, banyak banget ini benar-benar ilmu yang bermanfaat ya, apalagi buat teman-teman nih yang punya adik, punya saudara yang mungkin masih SMP terus tertarik untuk SMA di luar negeri. Kak Imat udah ngejelasin ya Kak. Makasih juga Kak Jeje udah ngundang di podcast kali ini. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.